Sejarah selalu mencatat tentang penguasa. Ada yang dikenang karena keadilannya, ada pula yang diingat karena kezalimannya. Jauh sebelum itu, Rasulullah SAW sudah memperingatkan umatnya bahwa salah satu ujian terbesar manusia adalah ketika mereka dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Lalu bagaimana dengan dunia hari ini? Kita melihat korupsi merajalela. Uang rakyat dijadikan milik pribadi, sementara jutaan orang hidup dalam kesusahan. Kita melihat kebebasan dibungkam, kritik dianggap ancaman, suara rakyat dipenjara, media dikontrol, dan kita melihat hukum yang tidak adil. Rakyat kecil dihukum berat, pejabat berkuasa bebas melenggang. Semua fenomena ini adalah wajah-wajah kezaliman yang pernah Rasulullah peringatkan. Kini nyata di depan mata kita. Akan ada setelahku nanti para pemimpin yang berdusta. Barang siapa masuk pada mereka lalu membenarkan, menyetujui kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya. Dan dia tidak bisa mendatangi telagaku di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak masuk pada mereka, penguasa dusta itu, dan tidak membenarkan kebohongan mereka dan juga tidak mendukung kezaliman mereka, maka dia adalah bagian dari golonganku dan aku dari golongannya, dan ia akan mendatangi telagaku di hari kiamat. Sejarah Islam pun menyimpan catatan pahit. Tragedi Karbala ketika Sayyidina Husain, cucu Rasulullah, terbunuh di bawah kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Darah keluarga Nabi tertumpah menjadi simbol kelam dari ambisi yang buta hati. Berabad kemudian muncul Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Saqafi, seorang gubernur yang fasih berbicara tetapi bengis dalam kekuasaan. Ribuan jiwa menjadi korban perintahnya. Rakyat hidup dalam bayang-bayang ketakutan meski pembangunan tetap berjalan. Dan jauh sebelum Islam, Al-Quran mengisahkan Fir'aun, raja yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan, menindas rakyat dan menolak kebenaran. Fir'aun adalah simbol universal bahwa kesombongan penguasa berakhir dengan kehancuran. Semua kisah ini adalah peringatan bahwa kezaliman selalu meninggalkan luka sejarah. Dalam hadis lain juga, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang kepemimpinan. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai, dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka, dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci, dan mereka pun membenci kalian. Kalian melaknat mereka, dan mereka pun melaknat kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 1855 dalam kitab Al-Imarah. Sabda Nabi Muhammad SAW ini adalah peringatan abadi. Kepemimpinan bukan sekadar gelar atau simbol. Ia adalah amanah besar yang menentukan nasib umat. Pemimpin yang adil membawa rahmat, kedamaian dan kesejahteraan, sedangkan pemimpin yang zalim menimbulkan kebencian, perselisihan dan kehancuran. Kita sebagai umat juga memegang tanggung jawab. Kita harus mencintai dan mendoakan pemimpin yang adil, serta mewaspadai dan menentang ketidakadilan. Sikap ini adalah bagian dari menjaga keadilan dan masa depan umat. Di zaman modern, banyak pemimpin memperoleh kekuasaan melalui kecurangan, manipulasi, bahkan menekan suara rakyat. Namun, kezaliman mereka tidak sepenuhnya bisa disalahkan pada masyarakat. Pesan pentingnya sederhana namun dalam. Jika masyarakat diam, apatis, dan membiarkan ketidakadilan, kezaliman akan terus berkuasa. Tetapi bila masyarakat berani bersuara, menolak kebohongan, dan menjaga integritas, maka perubahan menjadi mungkin. Setiap tindakan, setiap pilihan yang kita buat, sekecil apapun, memiliki dampak besar terhadap arah kepemimpinan dan nasib masyarakat. Kesadaran dan tanggung jawab rakyat adalah kunci.
Pemimpin yang muncul dari kecurangan mungkin terlihat kuat, namun bertahannya kezaliman tidak lepas dari sikap rakyat. Jika rakyat menuntut keadilan, menjaga kebenaran, dan menolak penyalahgunaan kekuasaan, maka ketidakadilan tidak akan bertahan lama. Inilah pelajaran penting. Kepemimpinan dan masyarakat saling terkait. Perubahan yang nyata dimulai dari kesadaran setiap individu. Ketika kita bertindak dengan integritas, menegakkan keadilan, dan tidak membiarkan kebohongan merajalela, masa depan yang lebih baik bukan sekedar harapan, tapi sesuatu yang dapat diwujudkan. Mengapa Rasulullah menekankan bahaya pemimpin zolim? Karena beliau tahu pemimpin adalah penentu arah bangsa. Pemimpin bukan sekedar penguasa, tapi panutan yang memengaruhi setiap aspek kehidupan rakyatnya. Jika pemimpin lurus dan adil, rakyat hidup dalam keberkahan, perdamaian, dan kemajuan. Nilai-nilai kebaikan akan meresap ke seluruh lapisan masyarakat. Namun bila pemimpin rusak, korup, dan menindas, kerusakan itu merambat dengan cepat ke setiap sudut masyarakat. Ketidakadilan menjadi norma, kejujuran memudar, dan persatuan masyarakat terkoyak. Keadilan melahirkan peradaban yang kokoh, tempat ilmu, kebaikan, dan kemakmuran berkembang, sementara kezaliman hanya akan meninggalkan kehancuran, kebencian, dan kesengsaraan yang akan menimpa semua orang, tak terkecuali mereka yang awalnya diam dan hanya memilih menjadi penonton. Sejarah, hadis, dan kenyataan hari ini semuanya bersuara sama. Rasulullah menekankan agar kita selalu waspada terhadap pemimpin zalim. Pemimpin yang adil dan baik tidak akan muncul selama popularitas, ketenaran, atau serangan fajar masih dijadikan acuan untuk menentukan siapa yang pantas memimpin. Kepemimpinan bukan soal siapa yang paling terkenal atau paling kuat bersuara, tapi siapa yang benar-benar memiliki integritas, takut kepada Allah, dan menegakkan keadilan. Maka doa kita sederhana namun dalam. Semoga Allah menghadirkan pemimpin yang adil, yang takut kepadanya, mencintai rakyatnya, dan menjadikan Al-Quran serta Sunnah sebagai pedoman dalam setiap keputusan. Karena pada akhirnya setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, dan setiap rakyat pun akan ditanya apakah ia ikut mendukung kebohongan dan kezaliman atau berdiri tegak di jalan kebenaran.